Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana innaka ya wasi'al karami. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa hadir dalam rangka ta'lim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Shalawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa berpanjang-panjang, ayat 43 ya. 43. Ya, 43. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala Idhaba, kata Allah, pergilah kalian berdua, yang dimaksud Nabi Musa sama Nabi Harun ya. Jadi kata Allah, kalian pergi berdua kemana? Ila fir'auna, kepada Fir'aun. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu adalah tagha, bahwa itu celaka, melampaui batas. Kenapa? Biddi'aihi ar-rububiyah, karena ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi melampaui batasnya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi ngaku dirinya Tuhan. Maka dianggap oleh Allah dia orang yang sudah melampaui batas ya. Manusia ngaku Tuhan. Tapi satu ketika dia kejebak juga
Iblis nyamar datang ke rumah Fir'aun, ketok pintu, tok. Kata Fir'aun dari dalam, siapa di luar? Kata iblis, lo katanya Tuhan, kok nggak tahu ada orang di luar? Dijebak juga sama iblis dia. Aku Tuhan tapi orang di luar dia nggak tahu. Fakula, maka ia berkata nih, fakula, maka katakanlah nih, lanya ini berdua ya. Jadi fakula, maka katakanlah kalian berdua, Musa sama Harun, lahu kepada siapa? Lahu kepada Fir'aun. Jadi kata Allah, berkatalah kalian berdua pada Fir'aun qaulan layyinan, dengan ucapan yang banging ya, atau yang lemah lembut. Jadi nggak boleh kasar. Ini dakwah namanya ya. Jadi dakwah ini disuruh lembah, padahal yang dihadapi siapa? Tuhan. Fir'aun keras, dia keras aku dirinya Tuhan. Tapi Allah perintahkan, berkatalah sama Fir'aun dengan ucapan yang lemah. Sebab kalau kasar dilawan kasar ya jadi gitu kan. Jadi kasar dilawan lembut ya. Jadi qaulan layyinan ya, dengan ucapan yang lemah. Bukan kayak sekarang orang dakwah kasar, haram, bid'ah, masuk neraka. Ya enak bener orang. Ya. Itu namanya ya. Jadi yang bikin masalah kan. Tapi anggapan mereka justru kita yang bikin masalah katanya. Tapi justru mereka yang bikin ya bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar sesat, bentar-bentar neraka. Ya. Kayaknya neraka punya dia kali ya. Itu gampang nerakain orang. Jadi ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut ya. Dalam hal apa? Fi rujulihi andalika, di dalam mengembalikan Fir'aun dari perbuatannya. Maksudnya supaya jangan ngaku dirinya Tuhan ya. La'allahu yatadzakkaru, agar ia Fir'aun ya, mudah-mudahan ia ingat. Ayat ta'idu artinya dia sadar, aw yakhsyallah, atau dia takut kepada Allah. Jadi ingatkan ya, supaya dia kembali ke jalan yang benar, biar dia ingat ya, dan dia takut kepada Allah. Fayarji'u, maka mudah-mudahan dia kembali ya. Wataraji bin nisbati ilaihima li ilmihi ta'ala bi annahu la yarji'u ya. Ungkapan mudah-mudahan tadi, taroji itu mudah-mudahan ya. Jadi ada taroji, ada tamanni kalau dalam ilmu nahwu. Taroji itu mengharap sesuatu yang mungkin terjadi, biasanya menggunakan kalimat la'alla. Nah, seperti ada kalimat di Quran apa tuh, di surat Al-Baqarah kan masalah puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kalimatnya la'al itu namanya taroji, berharap sesuatu yang bisa mungkin terjadi. Itu namanya la'al, itu namanya taroji ya. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Ada lagi tamanni. Kalau tamanni mengharap sesuatu yang gak mungkin terjadi. Mudah-mudahan Jaid bisa terbang, mungkin nggak? Hah? Mudah-mudahan Jaid bisa terbang, mungkin nggak? Nggak mungkin lah, kecuali pakai pesawat. Ya, kalau pakai pesawat iya, tapi kalau orangnya langsung bisa. Itu namanya tamanni, mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya, namanya tamanni ya. Jadi ada kalimat ta'ala itu, ada kalimat taroji, ada kalimat tamanni ya. Kalau taroji mengharap sesuatu yang ya artinya bisa terjadi, tapi kalau tamanni enggak ya.
bin nisbati ilaihima, itu dinisbahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Li ilmihi ta'ala ya, dengan ilmunya Allah Ta'ala, bi annahu la yarji'u, bahwa sesungguhnya Fir'aun itu gak bakalan balik lagi. Artinya tetap dia jadi ngaku dirinya tuh ya. Jadi kalimat la'alla itu untuk Nabi Musa sama Nabi Harun sama Nabi Musa berharap mudah-mudahan Fir'aun balik ke ajaran yang benar. Tapi menurut ilmu Allah udah gak mungkin dia ya. Ternyata dia sudah ngaku dirinya Tuhan. Udah ngaku Tuhan ya, mau balik lagi malu dia. Banyak sampai mati kan. Tapi ketika dia mau mati dia bilang apa? Aku percaya pada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi udah mau tenggelam, udah nggak bisa, itu nggak diterima, udah selesai. Qala, berkatalah berdua, siapa? Nabi Musa sama Nabi Harun. Apa doanya dia? Rabbana, ya Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami ada rasa takut ya, ayyafruto alaina ya, bahwa Fir'aun akan bertindak kasar alaina kepada kami. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah untuk mendatangi Fir'aun, karena Nabi Musa Nabi Harun tahu watak Fir'aun, ngomong kata Nabi Musa, ya Allah saya takut ya. Kenapa? Fir'aun itu orangnya apa? Jahat ya. Takutnya dia disiksa ya. Ayyajilu bil uqubati, dan ia akan mempercepat dengan ya siksaan. Jadi kata Nabi Musa Nabi Harun, ya Allah kami takut menghadapi Fir'aun. Kenapa? Karena orangnya tadi jahat, galak ya. Jangan-jangan dia kita datang bukan ya diterima, malah disakiti gitu ya. Awiyayatdo, atau ia melampaui batas alaina kepada kami ya. Ayataka baru, yaitu Fir'aun jadi sombong. Jadi takut ya Allah, malah makin sombong dia kalau saya datengin. Dia ngadu kepada Allah Subhanahu. Dijawab oleh Allah, qala la takhafa innani ma'akuma. Allah berfirman, janganlah kalian takut berdua, innani, sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, beserta kalian berdua. Jadi kata Allah, enggak usah takut ya. Inna ma'akuma, sesungguhnya aku bersama engkau berdua, bi'auni, dengan pertolonganku, kata Allah. Jadi kata Allah, enggak usah takut, engkau berada bersama aku. Kemudian apa? Kami yang akan menolong ya. Asmi' wa ara ya. Aku mendengar, kata Allah, ma yaqulu, apa yang dia katakan, wa ara, dan aku melihat, ma yaf'alu, apa yang ia kerjakan. Jadi kata Allah, Musa, Harun, enggak usah takut, aku bersama kalian berdua ya. Ini kalimat ini sama ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada di dalam gua Sur yang Abu Bakar merasa takut karena melihat orang kafir ada di atas. Tapi kata Allah, kata Nabi sama Ibrahim, sama Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau Nabi bilang la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita ya. Itu Nabi yang mengatakan. Kalau ini Allah ya. Jadi Allah bilang sama Nabi Musa sama Nabi Harun, enggak usah takut ya. Kata Allah, aku dengar, aku melihat ya. Fa'atiyahu, maka mereka berdua datang kepada Fir'aun. Faqula, maka ia berkata ya, berdua nih, Nabi Harun sama Nabi
Apa kata mereka? Inna rasula rabbika. Kalimatnya pakai lam ya, panjang dua itu. Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Jadi Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun sama Nabi Harun. Kata mereka berdua yang ngomong sama Fir'aun, kami ini utusan Allah. Fa'arsil ma'ana. Jadi kata Nabi Musa, Nabi Harun, kami adalah utusan Allah ya. Berdua bahwa kami adalah ya, dari Tuhan. Maka lepaskanlah ya. Fa'arsil di sini maknanya lepas ya. Fa'arsil, maka lepaskanlah bersama kami siapa? Bani Israil ila Syami, untuk pergi ke Syam. Maksudnya apa? Fir'aun supaya melepaskan ya, kaum Bani Israil. Kenapa? Karena Fir'aun ini sama Bani Israil sangat luar biasa ya. Dia menyiksa Bani Israil. Wala tu'adzibhum, dan janganlah engkau siksa Bani Israil. Ayakhalli anhum min isti'malika, artinya selamatkanlah dari mereka dari perbuatanmu iyahum, terhadap Bani Israil. Dalam hal apa? Fi asgorika asyawati, di dalam perbuatanmu yang melelahkan. Kal kufri, seperti menggali tanah, wal binai, dan membangun, wa hamlis sakil, dan membawa barang-barang yang Jadi Fir'aun ini mempekerjakan Bani Israil dengan apa ya, pekerjaan yang Maka Nabi Musa sama Nabi Harun bilang, Fir'aun tolong tuh bebasin tuh Bani Israil, jangan dipaksa gitu ya, disuruh kerja keras, menggali tanah, bikin bangunan yang membawa beban yang berat. Jadi apa sih bahasanya, disiksa lah gitu ya. Bani Israil ini disiksa, sama lah kayak di Indonesia dulu ya, bangsa Indonesia dibikin pekerja oleh Belanda, suruh kerja keras. Itu model Fir'aun itu ya. Ya katanya kan orang Indonesia suruh bikin apa, kereta api dari Anyer sampai Banyuwangi 1000 kilo. Yang kerja siapa? Orang Indonesia, mandornya Belanda. Banyak itu yang mati. Tapi ada hikmahnya juga, gara-gara dijajah kita punya rel kereta. Coba kalau nggak ada penjajah, nggak ada rel kereta, ada jalan raya, itu kan Belanda ya. Kalau nggak ada ya mungkin nggak ada kan jalan raya, rel kereta ya. Ada hikmahnya juga, tapi di balik hikmah banyak kesengsaraan ya. Jadi kata Nabi Musa sama Nabi Harun, tolong bebaskan Bani dari pekerjaan-pekerjaan yang al-kufri, seperti menggali tanah ya. Apalagi walbina, membangun satu bangunan, wahamlis sakil, membawa beban-beban yang berat ya. Lepaskan mereka ya. Qad ji'naka bi ayatin, sungguh kami datang, kata Nabi Musa Nabi Harun, kepadamu bi ayatin, dengan membawa dalil, bihujjatin, dengan membawa hujjah, dalil, birabbika, dari Tuhanmu, ala sidqina birisalah, atas kebenaran kami bahwa kami diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Musa Nabi Harun, kami datang kepadamu dengan membawa hujjah itu dalil, alasan-alasan bahwa Nabi Musa Nabi Harun ini adalah benar-benar utusan Allah ya. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan kesejahteraan, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Ayat salamata lahu minal azab, itu
kami sungguh diberikan wahyu ilaina kepada kami apa annal adzaba, bahwa sesungguhnya siksa ala man kadzdzaba itu bagi orang-orang yang mendustakan ya majid nabi terhadap apa yang kami bawa bihi dengannya. Jadi kata Nabi Musa, keselamatan orang yang mendapatkan hidayah mengikuti petunjuk, tapi siksa bagi orang yang mendustakan Rasul ya. Watawalla, dan berpaling, ain a'rada, yaitu berpaling anhu dari apa yang kami bawa. Fa'atiyau ya, maka kami datang kepada Fir'aun wa qala jami'a ma dzukira, dan mereka berdua nih, qala berdua berkata Musa dan Harun semua apa yang disebutkan tadi itu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun, sampaikan semuanya kepada siapa? Kepada Fir'aun ya. Jadi diajak menuju kepada jalan yang benar ya. Tapi emang karena sudah ya sudah dicatat orang celaka dan sepanjang ya. Justru ketika disampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa sama Nabi Harun, mereka menolak atau Fir'aun menolak ya, termasuk bala tentaranya ya. Ada patinya namanya Haman, sama itu ya. Kalau patih kan zaman dulu kan pendamping raja ya. Bukan orang sembarangan itu Haman, orang hebat dia, sama itu ya. Patihnya ini lah namanya Haman ya. Jadi rajanya namanya Fir'aun, patihnya namanya Haman ya. Kalau patih itu kalau sekarang apa sih ya? Ketaris ya. Tapi lebih berkuasa. Iya, patih ini lebih berkuasa dibanding dengan yang artinya segala saran apa itu dari siapa? Dari patih. Raja itu nggak berani bertindak kalau belum ada persetujuan dari patih. Ya. Makanya dulu patih itu hebat luar biasa. Karena kekuasaannya lebih daripada kalau raja kan cuma ini aja, ambil keputusan ya, saran dari patih. Nanti raja yang bilang gini, udah itu apa yang dikatakan sama raja sudah nggak bisa diganggu gugat itu. Beda dengan sistem presiden ya. Kalau sistem raja itu apa kata raja, udah harus dilaksanain, nggak bisa ditolak. Dia lebih apa ya? Lebih hebat ya, kekuasaan raja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah ya kisah belum selesai ya. Masih. Jadi fa'atiyahu, maka mereka berdua datang kepada Fir'aun wa qala, dan mereka berkata jami'a ma dzukira, semua apa yang disebut tadi disampaikan kepada Fir'aun. Qala faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'. Nah, ketika disampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun nanya. Qala, berkatalah Fir'aun, faman rabbukuma, siapa sih Tuhan kalian berdua? Jadi kan yang ngaku Tuhan siapa? Nah, tapi ketika Nabi Musa datang sama Harun mengatakan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun nanya lagi, siapa kira-kira Tuhan kalian berdua? Ya Musa, wahai Musa. Jadi siapa sih Tuhan kalian berdua? Ya Musa, wahai Musa ya. Qala, maka dijawab ya. Rabbuna allazi a'ta kulla syai' ya. Maka Musa berkata, apa kata Nabi Musa? Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu minal khalqi, daripada makhluk ya. Jadi kata Nabi Musa, Tuhan kami, Tuhan
apa? Memberikan sesuatu kepada makhluk yang minal khalqi, daripada kulla syai'in, apa saja, segala sesuatunya, ya bentuknya apa, ya, makanan apa semua. Jadi kata Nabi Musa, Tuhan kami Tuhan yang memberikan sesuatu kepada makhluk. Alladzi huwa alaihi, ya, apa yang ada padanya, ya. Summa hada, kemudian memberinya petunjuk. Jadi kata Nabi Musa sama Nabi Harun, Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan sesuatu kepada makhluk dan Tuhan yang memberikan petunjuk. Ayil hayawan minhu, yang terhadap hewan, ya, yang memberikan petunjuk kepada hewan, ya. Kemana? Ila mak'amihi, terhadap makanannya, wa masrobihi, dan terhadap minumannya. Jadi kata Nabi Musa, Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hewan, apa, memberitahukan terhadap hewan tentang apa? Tentang makanannya, minumannya, ya, dan lain-lainnya. Tuh. Jadi ya coba kalau nggak dikasih petunjuk hewan, makanannya apa, minumannya apa, oh habis kita, ya kan? Tapi Allah kasih petunjuk, ayam makanannya apa, beras, gitu kan? Kambing makanannya Allah yang kasih tahu itu. Coba kalau kambing makan duit, repot. Ya ayam makan apa? Makan duit, ya repot, kita nggak dapat apa-apa nanti, ya. Wa mangkahan mungkihi, ya, dalam rangka juga mengembangnya, Pak. Kalau manusia pernikahan ini, ya. Kalau dalam hewan apa? Ya, mengembangbiakkan, ya. Jadi dia tahu pasangannya gitu, ya. Kambing sama kambing, nggak kambing sama ayam kan? Pasangannya kan gitu kan, Allah tuh kasih tunjuk itu. Coba kalau pasangannya berantakan, ya, kambing sama ayam, repot, ya. Makanya dikasih petunjuk oleh Allah. Jadi kata Nabi Musa, Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan sesuatu kepada makhluknya. Ya, bukan saja memberikan sesuatu, bukan sekedar ngasih, tapi memberikan petunjuk, ya. Apa? Makanannya ini, minumannya ini, pasangannya ini. Itu Allah yang kasih tahu. Ya, kalau nggak dikasih tahu repot itu. Ya, coba kata kambing makanannya rumput, siapa ngasih tahu? Allah. Ya. Ayam makanannya beras, ya kan? Ya Allah yang ngasih tahu, ya. Coba kalau ayam, ya, semua makan rebutan semua itu, jadi masing-masing udah dikasih jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pasangannya udah dikasih tahu, ini pasangannya ini itu Allah yang kasih tahu itu, ya. Kalau enggak, wah kacau itu. Jadi inilah kata kalau Nabi Musa, inilah Tuhan kami, artinya Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang memberikan sesuatu, ya. Qala, berkatalah siapa? Fir'aun. Fama balul quruni al-ula, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Jadi Nabi apa? Fir'aun nanya sama siapa? Sama Nabi Musa, ya. Fama balul quruni, ya. Apa, ya, akibat atau keadaan umat-umat terdahulu? Ayil umamul ula, yaitu umat-umat terdahulu. Kaqaum Nuhin, seperti kaumnya Nabi Nuh. Wahudin, dan kaumnya Nabi Hud. Walutin, dan kaumnya Nabi Lut. Wasolihin, dan kaumnya Nabi Soleh. Fi ibadatihimul awsan,
di dalam ibadah mereka menyembah berhala. Kata Firaun begitu dikasih tahu Tuhan Nabi Musa sama Nabi Harun itu Tuhan yang menciptakan atau yang memberikan sesuatu kepada makhluk dan memberikan petunjuk. Ngomong lagi kata Firaun, bagaimana Tuhan-Tuhan orang dulu? Itu kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh. Ya. Dulu kan mereka nyembah berhala, tuh. Jadi susah kalau orang udah mau ngeyel. Jadi kasih tahu tuanya, orang dulu aja begitu katanya, nyembah berhala. Ya. Itu jawaban siapa? Jawaban orang umat dulu aja nyembah berhala. Gitu. Kaum Nabi Nuh juga dulu nyembah berhala, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lot, kaum Nabi Soleh, ya. Fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka yaitu ibadah ke menyembah berhala. Jadi emang orang kalau sudah susah mau dikasih dalil kayak apa juga orang nggak percaya mah susah. Ya model zaman sekarang orang nggak percaya minta dalil, mau dikasih dalil 100 orang nggak percaya mah susah kan, nggak bakalan, ya nggak bakalan nerima. Ya modelnya siapa? Modelnya Fir'aun. Dia udah nanya Tuhan kamu kayak apa, dijawab oleh Nabi Musa, Tuhan kami gini. Orang nggak percaya susah juga dibalikin lagi malah. Ya orang Tuhan dulu aja berhala, kenapa ngajak-ngajak Tuhan yang apa? Yang menciptakan, memberi makan ini, itulah. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah nggak yakin, nggak percaya, sulit untuk dikasih dalil, ya dikasih petunjuk sulit. Ya. Makanya ya zaman sekarang kalau ada orang minta dalil, yakin nggak? Kalau nggak yakin, jangan dikasih dalil, percuma. Dikasih dalil juga sampai contoh. Sekarang kan banyak orang mengatakan bahwa doa orang hidup nggak sampai kepada yang meninggal. Ada nggak pada itu? Nggak yakin kan? Nggak ada itu. Doa orang hidup sampai kepada yang meninggal. Terus dia minta dalil, kita kasih dalil. Orang nggak percaya itu susah juga, nggak bakal. Susah ngeyel. Oh itu udah hadis lemah. Oh itu udah pasti begitu, udah pasti deh. Namanya orang nggak percaya, sulit. Ini modelnya model siapa nih? Model Fir'aun ini. Ini modelnya model Fir'aun. Orang nggak percaya dikasih dalil malah berbalik nanya lagi. Model-model orang sekarang begitu. Dia tidak percaya, tapi dia minta dalil. Ya, makanya orang begitu nggak usah dikasih dalil. Ya. Susah, nggak bakalan. Ya. Mau dikasih dalil hadis 100, orang nggak percaya, bagaimana sih Pak? Ya kan? Kita kasih dalil ini. Orang nggak percaya gimana? Ya, susah, nggak bisa. Makanya orang begitu nggak usah dikasih dalil. Dikasih apa? Ya, kalau nggak bisa dikasih dalil, kasih apa? Susah ya. Kan banyak sekarang ya. Begini, nggak ada itu, begini. Kasih kita dalil gini, ya tetap aja nggak bisa. Nih, jadi kata Fir'aun begitu dijawab oleh Nabi Musa, Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan sesuatu dan memberikan petunjuk kepada hewan. Apa jawaban Fir'aun? Bagaimana umat-umat dulu? Ya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud, mereka kan nyembah berhala, kata Fir'aun gitu. Ya. Kok bisa-bisanya gitu Nabi Musa ngajak untuk menyembah Allah. Itu jawaban Nabi, jawaban Fir'aun. Memang agak susah ya. Qala Musa. Qala ilmu. Apa itu? Qala ilmuha. Qala ilmuha, ia berkata, siapa? Nabi Musa. Ilmuha, ya, pengetahuan tentang itu inda Rabbi, ya, yaitu ada di sisi Tuhanku. Jadi kata Nabi Musa, urusan
kaum zaman dulu itu urusan Allah, ya. Jadi kata Nabi Musa, ya kami nggak tahu itu urusan Allah, ya. Yang jelas Nabi Musa mengajak, ya, untuk beriman kepada Allah. Qala berkata Musa, ilmu semua itu ilmu halihim mahfudun, yaitu pengetahuan tentang keadaan mereka itu siapa? Itu kaum Nabi Nuh, Hud, Lut, Soleh, ya. Mahfudun itu sudah terpelihara. Inda Rabbi, di sisi Tuhanku, fi kitabin, di dalam satu kitab. Yang dimaksud apa? Wal lauhul mahfud, yaitu tercatat di dalam lauhil mahfud. Yujazihim alaiha yaumal qiyamah, ya Allah akan balas mereka, ya, alaiha atas perbuatannya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jadi kata Nabi Musa, urusan mereka, urusan kaum Nabi Nuh, urusan kaum Nabi Lut, urusan kaum Nabi Hud, itu urusannya udah di Allah itu. Ya, kalaupun disiksa ya udah itu urusan Allah, nanti urusan di hari kiamat. Gak usah mungkin zaman dulu gitu maksud Nabi Musa, ya. Itu sudah kelewat, ya. Kalaupun mereka durhaka urusannya nanti, ya, nanti di apa? Di akhirat, ya. Jangan jadi alasan maksudnya, ya. Jangan jadi alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Kalau mungkin masa lalu, gimana dengan umat dulu gini. Ya kata Ibu saya gak usah dipikirin itu urusan Allah udah. Sekarang mau beriman enggak kan gitu. Ya, intinya kan begitu Pak, ya. La yadillu rabbi, ya. Apa? Tidak akan salah, ya. Atau tidak akan lenyap, ayyagidu, tidak akan salah Rabbi, siapa Tuhanku, an syai'in, dari sesuatu, wala yansa, dan tidak akan lupa Rabbi, siapa Tuhanku, syai'an, terhadap sesuatu. Jadi kata Nabi Musa, Allah tidak akan menghilangkan jejak mereka, Allah juga tidak akan lupa terhadap perbuatan mereka. Umat-umat dulu itu sudah dicatat sama Allah. Allah sudah ada pada ilmunya Allah, ya. La yadillu rabbi wa la yansa, ya. Tidak ada kesesatan atau juga Allah tidak akan menghilangkan, ya, jejak mereka. Allah juga tidak akan lupa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, nanti berikutnya belum selesai nih. Walladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salakakum fiha subula, ya. Ini masih cerita Nabi Musa sama Nabi Harun, ya, berhadapan dengan siapa? Dengan Fir'aun, ya. Jadi dakwahnya dengan cara apa? Qaulan layyina, dengan ucapan-ucapan yang baik. Padahal yang dihadapi siapa? Fir'aun, keras, kasar, ya. Tapi Allah nyuruh dengan lemah lembut. Di dalam ayat lain kan yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah manusia ke jalan yang benar. Caranya apa? Bil hikmah, dengan cara bijaksana, ya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan-peringatan yang baik. Kalau nggak mau, wajadilhum mujadalah, adu argumen. Tapi dengan cara yang baik. Jangan debat kusir, saling menyalahkan, namanya debat kusir. Kalau mujadalah itu, ya kalau salah ya aku salah, kalau benar ya harus diangkat. Itu namanya mujadalah. Ya. Zaman sekarang bukan mujadalah, debat kusir. Ya, kata dia salah, udah semua. Itu namanya debat kusir. Ada dalil, salah semua, udah. Itu
itu namanya debat kursi, itu nggak boleh. Kalau mau debat dengan cara ya kalau salah akui kesalahan, kalau benar akui, jangan udah salah ngotot lagi. Dalilnya ini ngotot. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu termasuk cara-cara dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan.